Selamat malam, Pardesi. ini gembong kita nih, gembong pasukan bersenjata Abu Otman. Thank you, Pak. Ini topiknya ini luar biasa panas, harus ikutan nih. Senior-senior, para praktisi yang nonton ya. intelijen. ini para intel Mossad kumpul semua di channel Joseph Pauza. Bandara nih Pak Paul ini agen FBI NSA. Oh enggak, saya agen ganda Pak, agen Porkas sama STC Pak, sama agen Aqua. Saya agen ganda. Sejak lahir kaki dua ya Pak. Sejak lahir kaki ada dua. Sejak lahir berkaki dua saya. Ya. Republik Indonesia. Lanjut kawan-kawan, silakan. Sebagai tambahan aja. ini bagus, ini triggernya bagus sekali ya, karena kita mengupdate semua perkembangannya, ada analisa juga kita tersurya ya, pemberontak ini berkuasa, bagaimana kehadiran United Nation. Oleh sebab itu saya tadi lebih menjelaskan yang di YouTube yang mendengar ya, banyaklah membaca supaya terjadi mutual intelligibility di dalam diskusi ya. Tapi saya bangga penjelasan dengan Pak Putih tadi. Pak Putih sudah ya, kiranya sedangkan pandangan Pak Putih ada kalimat yang berulang-ulang karena dia tahu sejarahnya dulu gitu. Bagaimana kenakalan elit politik ini yang menghancurkan negara. Kayaknya mereka sudah desain gitu. Saya percaya Pak Teddy, Pak Putih, kerusuhan massal tahun 98 diotakin oleh Capit. Karena dia bisa membayar dari negara-negara lain. Terutama mulai dari tahun 85 membakar gereja Katolik, 3 gereja sebagai ketua cabang HMI. Kemudian dia bawa anak-anak dari Papa mulai tahun 80. Sekarang udah berusia berapa? Sejak 80, sudah 44 tahun. Orang-orang itu yang balik ke kampungnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang silent. Ini yang perlu kita sadari kawan-kawan. Terutama Pak Putih yang aktif pelayanan di mana-mana. Mohon ekstra khusus perhatian di Papua, sekitar Papua. Demikian Paul Jang. Lanjut Pak Edi, Pak Putih. Ompung Toba mana? Benarkah apa yang saya sampaikan dari aspek semi-intelijen? Mudah-mudahan Pak Tobing nongol tiba-tiba. Silakan. Opung silakan. Tadi saya lihat ada siapa? Abu Oman. Ayo bicara Abu Oman. All England. Abu Oman, saya bantu Pak Teddy sebagai moderator. Tesa. Gimana Pak Teddy? Moderator, aku angkat. Mantap. Ya, di sini ada ribuan yang nonton ya, udah 1K. Nah, ya menyaksikan kita di sini artinya kita berikan gambaran benar-benar itu ya, akademis lah. Kritis, kreatif, analitis, konstruktif. Itu yang paling bagus sekali. Karena banyak kita informasi. Mendidik, Pak Teddy ya. Mudah-mudahan YouTube ada pejabat intelijen, tentara, pemerintah, dan lain-lain supaya mengcopy paste informasi Abu Otman, boleh. Abu Otman adalah orang yang kritis. Mari kita Abu Otman. Kita mau dengar Pak. Dia selalu pendekatan ekonomi pembicaraannya. Nah, fokus bayang kali dia akan bicara lagi. Ya, tunggu saya itu ya. Abu Otman tunggu sebentar saya ya. Ya, thank you. Halo, jelas. Ya, thank you. Kripto. Ini tampil muka boleh ya, Pak Teddy ya. Selamat malam semuanya. Thank you, host co-host Pak Dr. Joseph Pauzang, Pak
Selamat Pak malam, Resti. ini gembong kita nih, gembong pasukan bersenjata Abu Otman. Thank you Pak. Ini topiknya ini luar biasa panas, harus ikutan nih. Senior-senior, para praktisi Ya, yang nontonnya. intelijen. Ini para intel Mossad kumpul semua di channel Joseph Paul. Bandara nih Pak Paul ini agen FBI NSA. Oh enggak, saya agen ganda Pak, agen Porkas sama STSJ Pak, sama agen Aqua. Saya agen ganda. Sejak lahir kaki dua ya Pak. Sejak lahir kaki ada dua. Sejak lahir berkaki dua saya. Iya. Selamat malam teman-teman di. Saya sambil beres-beres makanan ya, karena kita mau pergi ke stasiun sentra, mau bagi makanan buat 100 orang. Ntar saya live dari sana. Ya lanjut. Siap Pak. Ya, thank you kesempatannya RF Tov Khaverin. Selamat malam dari Indonesia dengan Abu Otman di sini. Ini ada tujuan khusus nih, saya tampak muka nih teman-teman ya. Jadi ada yang mau aku tunjukin, bukan sesuatu yang penting sih, mengenai kembalinya di sini semua penting. Syria panas lagi ya, perang saudara dengan masuknya Pak Erdogan dari Turki. Thank you analisanya Pak Putih itu. Saya cari-cari tuh nggak ada. Itu artinya memang mesti denger di sini di forum Hagios ini di Pak Putih ini pelaku perang Pak. Iya makanya. Ya, makanya kalau dia ngomong ya A1, dia ini pelaku perang. Iya ini bener-bener nggak ada. Saya artinya kan ngikutin di ya sebagai millennials ya. Info saya kan banyakan dari Twitter dan YouTube. Sementara kalau Pak Putih langsung dari orangnya. Jadi mengenai topik malam ini, aku bilang sih Surya itu hanya satu kata ya, mampus ya, mampus. Karena apa? Ini pendekatan saya itu karena saya memang Zionis, saya pro Israel. Ya, betul Pak. Saya bukan membenci Indonesia, tapi saya pro Israel. Saya bilang ini momen di Suriah ini adalah kutukan ya. Kutukannya kenapa? Karena di tahun 1966 itu Eli Cohen, mata-mata nomor 1 dari Mossad itu akhirnya ditangkap dan dihukum gantung di Damaskus. Dan sampai dengan hari ini, jadi artinya sudah 58 tahun, jasadnya itu belum dikembalikan oleh pemerintahan Syria, baik dari pemerintahan bapaknya Hafez al-Assad ataupun dari Bashir al-Assad ya. Seandainya jasad Eli Cohen dikembalikan, mungkin harus alur ceritanya mungkin tidak sedramatis seperti hari ini. Dan walaupun dia belum jadi anggota Uni Eropa, tapi sudah masuk NATO, tapi rasanya ada yang kurang, dia perlu tampil gitu. Netanyahu ini sangat ulung ya, luar biasa ya. Dari tahun 1990-an dia naik turun, ada beberapa konflik regional yang Netanyahu sudah jalani. Dia juga pengen tampil, dia nggak pengen hanya ngabisin orang Kurdi ya di selatan itu ya. Dan ini kenapa saya pengen tunjuk open camera. Ini adalah simbol dari Grey Wolf. Ini adalah simbol yang mungkin kalau teman-teman yang suka sepak bola, khususnya sepak bola di Eropa, ini adalah simbol yang dilarang. Karena ini adalah simbol dari pan-Turki ya, political symbol di Grey Wolf oleh National Movement Party dari Turki.
Jadi apa namanya Turki Selatan ataupun di Suriah bagian utara ataupun di northwest dari Turki, northwest dari Syria. Dan mengenai Bashar al-Assad sendiri, jadi ya aku rasa sih bagi dia itu bukan satu hal yang ini ya, ya biasa aja gitu. Kalaupun dia negaranya udah jatuh, dia tuh udah lari gitu. Dan dia lari ke Rusia. Kenapa dia bisa masuk dengan mudahnya dan artinya aplikasi untuk apa namanya Turki Gazetesi mempublish bahwa dari ada laporan memberitakan bahwa si Bashar al-Assad ini dia membawa 135 billion dollars ya dari Suriah ke Rusia. Jadi ya kalau Anda diktator punya duit ya. Dan mengenai Israel ya, karena topik malam ini adalah Israel yang berusaha untuk menguasai lah dalam tanda petik di Suriah. Di Israel sendiri ini ada laporan ini ditulis oleh Osin. Jadi ini salah satu akun Twitter yang terkemuka, Open Source Intel. Jadi per akhir November 2024, Bank of Israel itu memiliki kekuatan foreign exchange-nya itu sebesar 217,1 billion US dollar, meningkat 1 billion 26 million US dollar dari bulan sebelumnya. Jadi meskipun sudah perang 2023, Israel malah bisa memperkuat kekuatan dananya, uangnya, foreign exchange-nya. Ya mungkin juga gara-gara ceasefire dengan Hezbollah di Lebanon ya. Jadi memang kekuatan uang ini tidak terelakkan. Artinya memang ya kalau kalian mau bikin konflik, mau main perang-perangan, ya sediain dulu duit ya, gitu. Dan saya sangat pujikan sekali untuk IDF ya, atau SAHAL, Israel Defense Force, karena mereka bisa menguasai dataran tinggi Golan, dan mereka sudah menaklukkan puncak dari Gunung Hermon. Ini ada kembali kutipan dari Twitter dari Naftali Hazoni. Jadi Israel itu sudah menguasai puncak dari Gunung Hermon, di mana ketinggiannya itu 2.814 meter, dan itu jaraknya hanya sekitar 40 kilometer dari kota Damaskus, ibu kota Syria. Nah, titik ini sangat penting karena ini bisa dari puncak Gunung Hermon itu dengan mudahnya kalau menengok ke sebelah kiri, Israel bisa memantau Lebanon. Kalau dia nengok ke sebelah kanan, Israel bisa memantau Syria dan Damaskus ya. Jadi kalau bisa sih ya, dalam konflik seperti ini ya, kalau bisa ya dirangset aja, maju terus gitu dari dataran tinggi Golan ataupun dari Gunung Hermon gitu, supaya ada buffer zone gitu, entah 10 atau 20 atau 30 kilometer. Nah, kalaupun si United Nation, jangan, nggak bisa, itu kalian melanggar batas-batas negara. Lah, itu kalau melanggar batas-batas negara ya SDF orang-orang Kurdi di sebelah utara ataupun sebelah timur laut pun juga melanggar, dan si Erdogan dari sebelah barat laut pun juga melanggar. Jadi ya why not gitu kalau Israel untuk merangsek lebih jauh supaya lebih aman gitu. Dan hopefully seperti kata Trump gitu ya, mungkin Israel atau Amerika ya jangan, biarin aja gitu, biarin mereka perang-perang sendiri gitu kan, hancur-hancur sendiri. Jadi
ya tinggal siapa yang tersisa. Nah, itulah yang bisa dikendalikan. Jadi jangan terlalu banyak diplomasi, biarkan aja mereka tikam-tikaman sendiri. Itu dari saya. Semoga tidak membosankan ya. Thank you teman-teman, senior semua. Shalom, Erev Tov Kaverim. Toda. Ya.